Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yohana Berdanisa dari kelas B Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang materi manajemen, yaitu tentang design thinking. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing. Berikut tahapan atau cara mempraktikannya. Yang pertama yaitu empathize. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah memiliki rasa empati dalam memahami permasalahan. Empati sendiri memiliki peran penting karena merupakan kemampuan seseorang untuk memiliki atau menunjukkan kepedulian terhadap kondisi apapun. Ini melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati dengan orang-orang yang memahami pengalaman dan motivasi mereka sehingga memperoleh pemahaman pribadi yang lebih jelas tentang masalah yang terlibat. Yang kedua yaitu define. Tahapan kedua yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan data serta informasi yang tersedia dan mendefinisikan masalah yang ada atau masalah dari sudut pandang seseorang yang sedang dilayani. Tahap ini akan membantu desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat untuk membangun figur, fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah atau paling tidak memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan minimal. Yang ketiga yaitu ada ideation. Tahapan ketiga ini yang harus dilakukan adalah menyaring sejumlah opsi gagasan yang ada untuk menghasilkan gagasan atau ide yang luas tanpa mengevaluasi atau membenarkan salah satu. Maka dari itu, hal terpenting yang harus dilakukan yaitu adalah menghasilkan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tahap ini mempunyai banyak manfaat yang salah satunya dapat meningkatkan potensi inovasi dari solusi yang dibuat. Kita harus memilih beberapa teknik ideation seperti brainstorm, brainwrite, worst possible idea, scramble, dan lainnya pada akhir fase ideation untuk membantu kita menyelidiki dan menguji ide-ide kita sehingga kita dapat menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk menghindarinya. Yang keempat yaitu prototype. Tahapan keempat merupakan langkah yang penting karena mencoba untuk mengubah ide yang didapatkan menjadi tiruan produk nyata atau produk uji coba yang dimana tahapan ini terus ditingkatkan, dirancang, diperbaiki sehingga bisa mencapai hasil dari produk yang diinginkan. Tujuan utama prototipe ini adalah untuk memvalidasi dan mempercepat eksekusi akhir dengan memperhatikan kelayakan pada objek sasaran. Pada akhir tahap ini, tim desain akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada, dan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengguna yang sebenarnya akan berperilaku, berpikir, dan merasakan ketika berinteraksi dengan bagian akhir produk. Dan yang terakhir yaitu ada tes. Tahapan terakhir ini adalah melakukan uji coba bagi pengguna akhir. Pengujian bisa dilakukan berulang kali atau dengan sistem iteration sampai memang benar-benar ditemukan solusi terbaik bagi permasalahan yang ada. Dengan melakukannya uji coba, maka kita dapat mengetahui terlebih dahulu mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk yang dibuat sebelum dipasarkan.
Pada fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunaannya. Contoh penyelesaian problem design thinking yaitu salah satunya berawal dari pengalaman pribadi Pak Nadiem Makarim menggunakan transportasi Gojek atau Grab. Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan objek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalaman tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.